Right. Siap. Yeah. Bismillah. Nabda. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa'. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama Said Muhammad bin Jindan. Gimana Habib, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Perasaan setiap halaqah nanyanya sehat-sehat terus ya. Kenapa? Karena sehat itu mahal, Bib. Benar, Bib. Itu di hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihatu. As-sihat wal faragh. Nah. Dua nikmat yang mana kebanyakan orang lupa sama nikmat tersebut. Apa? Kesehatan dan waktu luang, waktu kosong. Kalau nanti udah waktunya penuh, banyak jadwal, baru dia mikir, ana dulu waktu luang ana enggak pakai, enggak ambil kesempatan. Gimana aja nggak pernah kelihatan dari kemarin. Kan antum habis khuruj dakwah, makanya itu mandi. Harusnya wis urus dakwah nih putih ya. Tapi terang lah cahayanya. Iya, tapi karena kulitnya itu. Iya, karena kita keluarnya juga ke tempat sawahil ya. Sawahil bahasa Indonesia apa? Sawahil ini Tempat laut ya? pantai ya. Pantai gitu. Jadi matahari itu buat kita kulitnya agak hitam, tapi nggak apa-apa. Insyaallah kemarin kita keluarnya ke ini, Bib, ke Masileh. Masileh itu yang ini kan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ya, itu Masileh juga, tapi ada Masilah lain. Kalau ini kan Masileh masih ini artinya ini kan tempat mengalirnya air. Iya. Nah, Kalau hujan itu ya, air lewat situ. ya sirni. Kalau yang di Masileh sini di dekat Abi Abdullah bin Thohir ini kecil lah, kampungnya kecil. Kalau yang kita waktu itu keluar ke sana itu memang Masileh yang besar, di mana di situ semua suyul ataupun banjir yang dari Hadramaut bakal ngelewatin situ sampai ke laut. Perjalanannya itu berapa lama? Itu sebenarnya kalau kita lihat di Google ya, itu dari Hadramaut nih deket, Beb. Cuman karena jalannya ini belum diaspal. Jalannya ini jalan naik gunung, turun padang pasir gitu. Jadi mobil nggak bisa ngebut. Kadang mogok juga. Mogok, sempat mogok. Selip. Jadi kan di pasir itu harus pakai apa tuh namanya tuh, harus mobil yang kuat gitu, yang punya 2 gardan. Akhirnya pulangnya kita nggak lewat situ lagi. Terus lewatnya lewat mana? Akhirnya kita pulangnya tuh muter tuh. Harusnya kan kalau kita berangkat dari Masileh lewat Nabiullah Hud situ, pulangnya lewat situ lagi. Yeah. Tapi berhubung jalannya jalannya itu capek banget, Bib, taban, Bib. Akhirnya kita pulangnya tuh lewat Mahra. Nah, untuk sampai ke Mahra itu juga butuh perjuangan. Jalannya sama, nggak diaspal, cuman mendingnya nggak ada rommel gitu, nggak ada debu-debu, jadi nggak bisa selip mobilnya. Cuman ya nggak bisa cepet juga. Tapi kan enaknya kalau kita udah sampai ke Mahra kan bisa mampir ke laut gitu. Sampai hitam gini gitu. Dan dari Mahra ke sini kan aspal Terus jalannya. itu dari sini ke Masileh berapa lama? Ya kita lama, Beb. Tahu kan anak jalan dari sini habis fajar, Beb. Salat fajar tuh keluar. Hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Ya sambil istirahat, futur di jalan gitu, mungkin sampai sana maghrib dari habis fajar. Berapa jam berarti? 12 jam, kurang lebih segitu. Tapi sambil istirahat ya. Sambil istirahat gitu, masak di jalan, goda di jalan gitu. Tapi ajib juga sih. Sama Said Salim ajib lah. Iya, alhamdulillah gitu. Terus pas kembali itu pulangnya berapa jam? Lebih lama lagi kan karena lewat Mahra apa lebih cepat? Sebenarnya lebih lama, Bib, tapi kita nggak ngerasain capek. Kenapa? Karena ketika kita pulang dari Masileh ke Mahra ini, pulang langsung ke laut, ke Surma. Tahu Surma? Yang banyak bukan di Sihir, Beb, di Surma. Setelah Hami situ. Nah, kita pulang sampai pulangnya itu pertama datang kita ke Surma. Jadi nginep di situ. Kita nginep di laut gitu, nggak ada apa-apa, langsung pakai tikar aja tidur gitu. Tapi enak banget. Nginep malam itu? Iya, nginepnya di situ juga. Nggak ada kamar mandi kan? Nggak ada kamar mandi, nggak ada apa. Nah, paginya kita masak di situ, terus mandi gitu, renang di laut gitu. Itu berapa orang? Wah, sebenarnya kita ada 12 orang, mungkin ada 2 mobil sama rombongannya Said Abdullah Maulada Wileh juga. King, tahu King? Iya gitu. Nah, akhirnya habis itu kan udah istirahat tuh. Yang capek dari Masileh ke Mahara ini udah agak hilang karena udah istirahat di situ. Nah, terus hari keduanya baru jalan ke Tarim. Jadi nggak langsung satu jalan. Sebenarnya lebih panjang, cuman nggak terlalu capek juga sih. Totalnya berapa lama? Berapa hari? Berapa hari kita keluar dari Tarim itu hari Kamis, pulang hari Ahad. Sabtu Minggu Senin.
4 hari. 4 hari. Kok jadi cerita sih? Kita kan mau seru ceritanya ya. Ya. Kan kita mau bahas tentang Bai'ah Aqabah hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Bai'ah Aqabah ini? Bai'ah Aqabah itu yang dimaksud adalah mengambil janji dengan Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang bernama Aqabah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW di suatu tempat, dahulu orang Madinah pergi ke Mekah untuk ibadah haji. Ibadah haji seperti ibadah yang sebelumnya, yang sudah disyariatkan dari sebelum-sebelumnya. Ketika mereka sampai, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad di suatu tempat. Dari mereka mungkin sekitar 6 orang. Lalu ketika mereka ketemu Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika Nabi mengajak mereka, Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Lalu mereka pun berkata satu sama lain, ini adalah orang yang dibahas oleh kaum Yahud di Madinah. Orang-orang Yahud di Madinah berbicara dan mengabarkan tentang akan terutusnya Nabi dari suatu kaum. Maka mereka pun beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mengambil janji agar tidak membunuh anak-anak mereka, agar mereka tidak menyekutukan Allah, beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung, agar mereka tidak berzina. Mengambil janji-janji yang banyak dari Rasulullah SAW. Dan di saat tersebut Nabi juga menyuruh mereka untuk amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Maka mereka pun menjadi dai. Semenjak mereka baiat dengan Nabi, bertemu Nabi hanya sekali pertemuan, lalu mereka kembali ke Madinah dan mereka sudah menjadi dai. Allahumma shalli alaihi. Ini adalah tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka kembali ke kota Madinah, mereka mengajak orang-orang Madinah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga membacakan ayat-ayat Quran yang dibacakan Nabi, menceritakan Nabi, sampai ini kabar Nabi terdengar di telinga orang-orang Madinah. Berarti waktu itu sebelum hijrah dong ya? Iya, sebelum hijrah. Karena nanti ketika Nabi hijrah, mereka kebanyakan sudah masuk Islam, terus nyambut Nabi. Yang disebut dengan kaum Ansor. Iya, kaum Ansor. Itu kaum Ansor semuanya. Yang tadi 6 orang tuh dari Madinah, itu Ansor. Karena kan kalau muhajirin artinya apa? Orang-orang yang hijrah. Yang dari Mekah. Dari Mekah hijrah ke Madinah itu muhajirin. Ansor ini orang-orang yang dengan mereka Allah menolong Nabi Muhammad SAW. Seru nih bakal ceritanya kalau masuk di episode yang membahas tentang hijrah. Iyalah seru, karena itu nanti ceritanya tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau setelah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah melewati rintangan orang-orang kafir di Mekah. Karena di Mekah ini orangnya kebanyakan nggak masuk Islam, kebanyakan orang Mekah. Mereka tetap dengan agama leluhur mereka. Tapi ketika Nabi datang ke Madinah, hampir semua rata-rata orang Madinah masuk Islam. Karena dari sebelumnya mereka sudah mendengar kabar Nabi Muhammad, tapi belum lihat Nabi orangnya yang mana, nggak ada yang tahu yang mana Nabi Muhammad, yang mana Nabi. Sampai ketika Nabi datang sama Sayyidina Abu Bakar, mereka bingung, ini yang Nabi yang ini atau yang ini. Karena pakaiannya Nabi sama sahabatnya, nggak ada perbedaan sedikit pun. Berapa kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan bai'ah? Gimana bacanya? Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah itu 2 kali. Yang pertama ini, jadi Nabi Muhammad SAW yang tadi bukan dinamakan Bai'ah Aqabah, karena itu jadi permulaan sebelum memasuki Bai'ah Aqabah. Lalu di musim yang setelah itu, di tahun yang setelah itu, karena mereka kan di bulan haji. Setelah itu, di tahun yang setelahnya, barulah mereka membuat janjian sama Nabi untuk datang di suatu hari, suatu malam. Maka datang dari kaum Ansor 12 orang. Datang 12 orang dan Nabi bai'ah mereka. Yang dari 6 orang yang tadi gak ada yang datang ikut sama 12 orang ini kecuali 1 orang. Yang pertama tadi tuh. Jadi yang pertama kan 6 orang. 6 orang ya. Terus kembali sama Nabi cuma 1 orang. Sisanya 11 orang dari orang-orang Madinah yang pengen masuk Islam. Jadi totalnya berapa kali? Jadi totalnya 12 orang. Enggak, berapa kali bai'ah? Ini baru yang pertama. Ini baru pertama. Nanti yang kedua
di tahun yang setelahnya lagi, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Mungkin di tahun 12 daripada kenabian. Nabi Muhammad SAW mengadakan Bai'ah Aqabah itu lebih banyak lagi orangnya dari yang sebelumnya. Karena seperti yang tadi Anda katakan, ketika mereka kembali, mereka menjadi dai, mengajak orang-orang di rumah mereka, di kampung mereka, di sekeliling kota tersebut untuk masuk Islam. Ya. Jadi di Bai'ah Aqabah yang kedua berkumpul sekitar 73 orang. Ini yang laki, yang perempuan 2 orang. Mungkin karena dulu kan perempuan susah kalau pengen safar, jadinya cuma 2 orang. Yang laki 73. Terus pada saat itu apa maksudnya yang disiapkan oleh kaum Quraisy? Di saat tersebut kaum Quraisy merasa takut agama ini menyebar gitu ya. Maka mereka pun bingung apa yang harus kita lakukan. Sampai akhirnya ketika mereka sedang berkumpul, Abu Jahal ngasih mereka pemikiran gitu, ide, taktik untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Gimana idenya itu? Dia bilang cara membunuh Nabi sebelum Nabi sampai ke Madinah, karena saat tersebut ketika Nabi ingin hijrah ke Madinah, tapi Allah belum menurunkan ayat yang menyuruh Nabi hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menyuruh orang-orang yang sahabat yang sudah beriman untuk pergi duluan. Jadi hampir setengah sahabat mungkin udah pergi duluan ke Madinah sebelum hijrah gitu. Jadi ada hijrah. beberapa sahabat yang jalan dulu. Iya, karena Nabi kan hijrahnya sama Sayyidina Abu Bakar. Terus juga Sayyidina Abu Bakar dari sebelumnya udah bilang Nabi, ya Rasulullah, kapan kita akan hijrah? Aku ingin mendampingimu hijrah bersamamu. Jadi Sayyidina Abu Bakar dari sebelumnya udah ada rindu, udah ada pengen ya, keinginan yang sangat kuat. Saat itu Abu Jahal memiliki ide, yaitu dia mengumpulkan dari setiap kaum, dari setiap gobilah, dari setiap suku satu orang. Mungkin sekitar 12 suku atau belasan, dikumpulin semua dari semua suku satu pemuda. Untuk apa? Mereka semua membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena ketika mereka membunuh Nabi, pastikan kaum Nabi, suku Nabi, intinya keluarga Nabi itu mereka tidak bisa mengambil dan melawan mereka karena mereka jumlahnya banyak. Kalau melawan melawan mereka pasti kan harus melawan semua gobilah ini. Karena Abu Jahal dia ngasih ide untuk semua mukul satu pukulan sekaligus, bareng-bareng pukul biar Nabi ini meninggal. Habis itu lalu Abu Jahal menyuruh mereka setelah mereka melakukan hal tersebut membayar dia. Karena orang dahulu mereka walaupun siapapun itu memiliki harga, setiap manusia memiliki harga. Nggak asal bunuh aja terus kabur, nggak. Bunuh terus mereka semua ngumpulin dia bareng-bareng, bayar dia 100 onta kalau nggak salah. Itu di Islam, nggak tahu sebelum Islam berapa, mungkin sekitar segitu juga. Mereka bayar dia karena telah membunuh Nabi. Terus sudah mereka akan merasa senang karena nggak ada Nabi. Idenya siapa tuh? Abu Jahal. Idenya Abu Jahal. Dia membuat taktik ya. Akan tetapi di belakang itu Allah Subhanahu wa taala membuat taktik yang lebih luar biasa, punya rahasia lain gitu ya. Pada saat itu siapa orang-orang yang ikut berbai'ah? Dari mereka di Bai'ah Aqabah yang awal terdapat seseorang bernama, satu sahabat namanya As'ad bin Zurarah, dan juga ada sahabat yang lain namanya Ubadah bin Samit. Jadi mereka itu beriman dengan Nabi, terus ikut di bai'ah tersebut. Dan kenapa mereka dikhususkan disebut? Karena mereka termasuk sahabat yang memiliki peran besar di dalam meriwayatkan hadis. Jadi para muhaditsin meriwayatkan kalau mereka ini ikut perang gitu. Berapa tadi jumlahnya? Jumlah yang bai'ah yang pertama yang 12. Yang kedua 73 laki, 2 orang perempuan. Itu semua dari kaum Aus sama kaum Khazraj. Itu jadi kaum Aus sama Khazraj itu dari dulu di Madinah mereka saling berbunuhan satu sama lain, perang. Makanya, perang saudara gitu. Perang saudara di Madinah dari sebelum Nabi datang, dari zaman jahiliyah sampai ketika Nabi Muhammad SAW datang. Dan suatu hari Nabi itu kaum Ansor ini di suatu peperangan Nabi Muhammad membagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kebanyakan dari mereka dari orang-orang muhajirin diberikan, kaum Ansor tidak diberikan apapun. Sampai pemuda kaum Ansor ini bingung dan berkata satu sama lain, kenapa Nabi nggak memberikan kita, padahal Allah jadikan kita orang yang menolong Nabi, tapi Nabi nggak memberikan kita apapun kecuali sedikit. Maka
Nabi Muhammad SAW pun ketika mendengar hal tersebut merasa sedih dan sakit hati. Lalu Nabi memanggil kaum Ansor, mengumpulkan yang tua, yang muda, semua. Lalu Nabi ceramah. Nabi bilang, wahai kaum Ansor, apa yang saya dengar dari kalian? Saya dengar kalian bilang 1, 2, 3, begini dan begitu. Apakah itu benar? Lalu kaum Ansor yang sudah tua bilang, ya Rasulullah, itu yang berkata hanya anak muda dari kami, bukan orang-orang tua. Lalu Nabi berkata, wahai kaum Ansor, bukankah aku mendatangi kalian dan kalian terpecah belah, peperangan di antara kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kalian dengan berkatku. Wahai kaum Ansor, bukankah kalian dahulu sesat, lalu Allah berikan kalian petunjuk berkatku? Wahai kaum Ansor, bukanlah begini. Lalu Nabi menyebutkan nikmah yang Allah berikan kepada kaum Ansor berkat kedatangan Nabi. Sampai lalu Nabi menyuruh sahabat yang di sekitar Nabi untuk ceramah, menjawab perkataan Nabi satu persatu. Sampai akhirnya berdiri Sayyidina Sa'ad. Itu beliau akhirnya ceramah. Beliau menjawab perkataan Nabi dan bukan menjawab, akhirnya beliau bilang, wahai Rasulullah, enggak, itu cerita di Badar. Menanggapinya itu cerita di kaum Badar, beda lagi. Terus ada tambahan nggak untuk pembahasan BA Aqabah ini? Menurut Ana sih nggak ada, udah cukup lah. Untuk episode kali ini muncidnya siapa? Orang Malaysia. Siapa? Namanya Abdullah Ahmadi. Abdullah Ahmadi ya. Dari Malaysia. Emang kenal dia tuh 2 tahun lalu, 2 tahun setengah lah. Idul Idrus. Ya gak Dul? Udah siap Dul? Bismillah ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hawaltu an asifal habiba bi ba'di ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dharratin ya sayyidi min ushri bi asharil atar rabbani ya sayyidi min ayna yu'ribu mikwali an hadratin an madhiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'al kitabu bihi fama ya sayyidi miqdaru madhil alamil insani ya sayyidi fasa'altu min rabbi thabat ala alladhi qad khassani wasidqa fi imani wa kama afadal qalba sirra ta'alluqin ya sayyidi bihabibihi yumli bidaka janani ya sayyidi fa'aishu fi dhikril habibi mun'aman lidhikri munbasitan jami'a zamani wa afuzu fil uqba برؤية وجهه يا سيدي ورضاه عني في أجل مكاني يا سيدي يا رسول الله Allahumma shalli wa barik ala Ali, luar biasa, masya Allah. Bagus suara ente ya. Insyaallah tabarakallah. Ente itu emang dari kecil udah punya hobi untuk munsyid itu ya? Anak sebenarnya dulu seorang qari Al-Quran. Kok lemes gitu suaranya, kan udah makan lah. Jadi anak dulu nih qari Al-Quran. Umur anak 7 tahun sampai 12 tahun. Habis itu anak disuruh anak masuk madrasah. Ya biar anak lebih
ini dalam aja agama kayak atau anak kayak kakek anak semua. Habis itu dari situ anak belajar qasidah. Nanti ini hafal Quran. Alhamdulillah anak sebelum ini anak di Inat, ribat Inat bi Hasabi Ismail rahimallahu taala, anak alhamdulillah berkhatam Quran dalam masa 3 bulan. Alhamdulillah. Punya keluarga di sini? Ini alhamdulillah. Abang Siapa? kakak namanya Muhammad Abdul Salam. Oh, Abdul Salam, masya Allah. Jadi nanti adiknya Abdul Salam. Oh, beliau masjid juga lah Abdul Salam lah. Keluarga masjid. Alhamdulillah anak. Masya Allah. Insya Allah ketemu di halaqah berikutnya dengan para munsyidin yang lain. Kalau kalian suka dengan video-video kita di YouTube, pastikan auto subscribe, like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video yang baru dari Santri Adi Official. Salam kreatif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.